Coba bayangkan, seorang pemimpin yang paling disegani, paling tegas, tiba-tiba mengalami gegar budaya. Sebuah guncangan yang begitu hebat sampai mengubah cara pandangnya untuk selamanya. Nah, inilah kisah tentang momen itu. Sebuah benturan budaya dahsyat di jantung peradaban Islam awal, yang akan kita lihat langsung dari sudut pandang salah satu tokohnya yang paling ikonik, Umar bin Khattab. Oke, kita mulai dari sini. Dari pernyataan Umar sendiri yang jujur aja sangat mengejutkan. Ini tercatat loh di Sahih Bukhari dan Muslim. Ini bukan sekedar curhat atau keluhan biasa. Ini adalah pengakuan dari seorang pria yang dikenal dengan ketegasannya yang tiba-tiba merasa dunianya kayak terbalik. Inilah konflik utama yang akan kita bongkar bersama. Pertanyaan ini nih yang jadi jantung pembahasan kita. Ini bukan cuma soal perbedaan kebiasaan sehari-hari ya, ini jauh lebih dalam. Ini tentang pergeseran fundamental dalam struktur sosial, peran gender, dan bahkan konsep kekuasaan di dalam rumah tangga yang jadi fondasi peradaban baru. Untuk bisa paham, kita harus masuk dulu ke dua dunia yang beda banget ini. Di satu sisi ada Mekah, pusat perdagangan yang keras, kompetitif, dan sangat patriarkis. Di sisi lain ada Madinah, sebuah oase agraris yang tenang, dengan struktur sosial yang ya sama sekali berbeda. Nah, ini dia kontrasnya. Kelihatan jelas banget. Sejarawan besar Ibnu Hajar al-Asqalani menganalisis ini. Gini, di Mekah, budayanya kaum Quraisy itu sangat hierarkis. Suami itu punya otoritas mutlak. Titik. Istri diharapkan patuh tanpa banyak tanya. Tapi di Madinah, kaum Ansar punya budaya dialog. Istri itu bukan sekedar pendengar pasif. Mereka adalah mitra diskusi yang aktif, yang berani mempertahankan argumen mereka. Beda banget kan? Terus dari mana sih datangnya budaya dialogis yang bikin kaget ini? Ini bukan fenomena baru yang tiba-tiba muncul bersama Islam loh. Oh enggak, ini adalah warisan yang akarnya kuat banget dari sistem sosial Madinah pra-Islam yang sangat unik, yaitu sistem matrilineal, atau sistem yang lebih condong ke garis keturunan dari pihak ibu. Sistem ini tuh punya pilar-pilar yang kokoh banget. Pertama, perlindungan klan. Kalau seorang suami macam-macam, wah, seluruh klan istrinya siap membela. Kedua, tempat tinggal seringkali berada di lingkungan istri, yang otomatis memberinya posisi sosial yang kuat. Mereka juga mitra ekonomi yang aktif, ikut bertani, berdagang, bukan cuma di rumah aja. Nah, inilah fondasi budaya kemitraan yang kemudian mengejutkan Umar. Nah, kalau mau lihat contoh paling konkret dan paling keren dari sistem ini, kita bisa lihat dari kisah nenek buyut Nabi Muhammad sendiri. Seorang perempuan bangsawan Madinah yang luar biasa bernama Salma binti Amr. Kisahnya ini potret sempurna dari kekuatan dan agensi perempuan Madinah. Jadi, waktu dilamar oleh Hashim, seorang tokoh super terpandang dari Mekah, Salma ini nggak langsung bilang iya. Dia mengajukan syarat-syarat yang di Mekah mungkin dianggap nggak masuk akal. Dia minta kendali penuh atas dirinya, hak untuk bisa mengakhiri pernikahan, dan dia menolak untuk ninggalin Madinah. Fakta bahwa Hashim, seorang pemimpin Quraisy, menyetujui syarat-syarat ini menunjukkan betapa besar posisi tawar dan kehormatan wanita di Madinah saat itu. Nah, di panggung budaya Madinah inilah sebuah revolusi sosial dimulai. Dan sutradaranya adalah Nabi Muhammad sendiri. Beliau tidak menolak budaya dialogis ini. Justru sebaliknya, beliau memvalidasinya, mengangkatnya menjadi sebuah model baru dalam kepemimpinan dan kemitraan rumah tangga. Dan inilah dia, momen puncak gegar budaya bagi Umar. Suatu hari waktu dia negur istrinya dengan mentalitas Quraisynya, sang istri nggak diam. Dia balas berargumen. Dan senjatanya itu kuat banget. Istri-istri Nabi saja melakukannya. Dia bukan cuma menantang Umar sebagai suami, tapi dia menjadikan rumah tangga Nabi sebagai standar baru yang sah. Sebuah argumen yang telak. Terus gimana reaksi Nabi waktu Umar datang mengadu? Mungkin berharap dibela? Beliau nggak marah, nggak bilang istrimu harus patuh. Beliau hanya tersenyum. Dan senyum itu, wow, itu adalah validasi yang luar biasa kuat. Sebuah penegasan tanpa kata bahwa dialog, bahkan perdebatan sehat dalam rumah tangga adalah hal yang wajar dan manusiawi. Ini nunjukin perbedaan yang fundamental banget. Di mana budaya Mekah menuntut kepatuhan tanpa tanya, Nabi menunjukkan jalan lain. Ingat kan kisah waktu Aisyah cemburu berat sampai memecahkan piring di depan tamu? Nabi nggak marah loh. Beliau malah dengan tenang mengutip pecahannya sambil bilang ke tamu, ibu kalian sedang cemburu. Beliau mengubah momen konflik jadi pelajaran tentang empati. Inilah diplomasi kenabian yang sesungguhnya.
Nah, setelah bertahun-tahun hidup di tengah budaya Madinah dan menyaksikan langsung teladan Nabi, pelan-pelan tapi pasti, sesuatu yang luar biasa terjadi dalam diri Umar. Sang singa padang pasir yang ditakuti itu mulai bertransformasi. Coba kita lompat ke masa ketika Umar sudah jadi khalifah. Suatu hari, ada seorang pria datang ke rumahnya, mau mengeluh soal istrinya yang suka marah-marah. Tapi sebelum dia sempat ketuk pintu, dia dengar suara dari dalam. Suara istri Umar yang lagi meluapkan kekesalannya. Sementara sang khalifah yang ditakuti dunia itu cuma diam mendengarkan. Pria itu kan pasti bingung ya. Kita juga jadi nanya-nanya dong. Loh, ini Umar yang sama kan? Umar yang dulu pernah membentak istrinya cuma karena dijawab? Apa yang terjadi? Jawabannya menunjukkan betapa dalam transformasi yang telah ia alami. Waktu pria itu mau pergi, Umar memanggilnya dan menjelaskan. Dia diam bukan karena takut, tapi karena penghargaan. Dia merinci satu persatu kontribusi istrinya, memasak, mencuci, merawat anak-anak, dan yang paling penting, menjaga kehormatan rumah tangganya. Dia nggak lagi melihat istrinya sebagai bawahan, tapi sebagai pilar fundamental dalam hidupnya. Nah, ini dia intinya. Umar telah sepenuhnya mengadopsi strategi manajemen konflik ala Nabi. Dia sadar, kalau Rasulullah saja bisa begitu sabar, siapa dirinya untuk tidak melakukannya? Kekuatan sejati, seperti yang akhirnya ia pelajari, bukanlah dalam raungan singa yang menuntut kepatuhan, melainkan dalam kelembutan dan kesabaran seorang pendengar. Tapi, cerita transformasi Umar ini bukan cuma soal kisah pribadi loh, jauh lebih besar dari itu. Benturan dan perpaduan budaya Mekah dan Madinah ini punya dampak yang sangat besar, yaitu ikut membentuk fondasi hukum Islam itu sendiri. Jadi, budaya Madinah yang menghargai suara perempuan yang divalidasi langsung oleh Nabi itu nggak menguap gitu aja. Prinsip-prinsip ini diserap, lalu kemudian dikodifikasikan ke dalam kerangka hukum Islam, memberikan perlindungan dan pengakuan formal terhadap hak-hak perempuan. Dampaknya kelihatan jelas banget. Konsep bahwa persetujuan seorang istri dalam pernikahan itu esensial, itu jadi semakin kuat. Hak seorang wanita untuk didengar, untuk menyuarakan opininya dalam rumah tangga, itu dapat legitimasi ilahiyah sekaligus sosial. Ini adalah pergeseran monumental dari budaya suami bicara, istri diam. Dan ini mungkin salah satu warisan terbesarnya. Budaya Madinah, di mana perempuan punya kemandirian finansial dan punya hak untuk bikin kontrak. Ingat kisah Salma kan? Nah, budaya inilah yang menjadi landasan sosiologis yang memungkinkan turunnya salah satu revolusi hukum terbesar dalam Islam. Penetapan hak waris bagi perempuan. Pengakuan atas identitas ekonomi perempuan adalah prasyarat budaya bagi pengakuan hak kepemilikan mereka dalam hukum. Oke, sebagai penutup, coba deh kita renungin pertanyaan ini. Bayangkan sejenak gimana jadinya sejarah kalau hanya budaya Mekah yang kaku dan hierarkis itu yang membentuk hukum Islam. Kisah Umar menunjukkan kepada kita bahwa perpaduan inilah kerasnya Mekah yang dilembutkan oleh dialog Madinah yang melahirkan sebuah sintesis unik peradaban Islam. Sebuah warisan luar biasa yang lahir dari gegar budaya seorang khalifah.